Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa vlog GC dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami yang akan selalu setia menemani Anda dengan review film yang tentu saja membangkitkan nganu Anda yang mungkin lagi males bergerak. Tanpa basa-basi, langsung kita masuk ke alur cerita film plus-plus yang bakal bikin ngakak sepanjang hari. Di awal film Mr. and Miss Players ini kita dikenalkan dengan sosok Carson, pria yang udah terlahir mesum sejak dari bayi hingga kanak-kanak. Mr. P-nya segede meriam menjadi incaran para wanita. Di usia TK, teman seusianya pun tak luput jadi korban mesumnya. Menginjak SMA, Carson terpukau dengan darah cantik bernama Karen Ho. Setiap ia melihat Karen Ho lewat di depannya, ia selalu berimajinasi bertemu Karen Ho. Bahkan dalam angan-angannya, Karen Ho bisa menebak setiap kali berpapasan, Carson pasti langsung melakukan onano sebanyak 3 kali. Saat Carson tersadar dari lamunannya, Mr. P-nya membengkak segede terong dan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Carson yang tersadar langsung mengejar Karen Ho. Tanpa disengaja ia bertemu korban mesum masa kecilnya yang sekarang menjadi hombreng. Kejadian itu dilihat Karen Ho yang langsung menjadi ilfil pada Carson. Karen pun berlari, Carson mengejar. Tadinya Carson tertabrak mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, para perawat yang menjaga Carson berbisik bahwa Mr. P Carson gede banget, sambil tertawa gemas. Saat mau keluar, Carson bertemu dengan Karen Ho. Karen Ho sempat menghindar meski akhirnya mereka ngobrol. Karen Ho curhat bahwa ia telah dihamili seseorang. Carson dewasa yang sejak SMA bercita-cita jadi presiden Hong Kong mengalihkan cita-citanya menjadi ahli Feng Shui yang cabul. Saat mengobati pasien yang sangat cantik dan seksi, sang pasien malah menjadikan Mr. P-nya sebagai es krim Conelo. Saking hebat guncangannya, akhirnya mereka jatuh dari atap dan di sanalah ayah sang cewek melongo sambil menyeruput mie ayam. Carson adalah ahli Feng Shui yang capul. Saat bersama kliennya, ia ditelepon oleh 2 wanita yang cantik dan seksi yang mengajaknya makan malam dalam waktu yang sama dan tempat juga yang sama. Meski setelah itu ia harus tertimpa pot di kepalanya dan mengeluarkan kecap seperti pada film Warkop DKI Sana Sini Aman. Saat di restoran, Carson membagi waktu. Cewek yang satu di meja lantai 2 dan cewek yang lainnya di meja lantai 1. Ia mondar-mandir naik turun tangga dan di sanalah ia bertemu dengan gadis seksi bernama Ching Li. Ching Li pun ternyata melakukan hal yang sama seperti Carson, kencan dengan lelaki berbeda dalam waktu dan tempat yang sama. Akhirnya mereka berkenalan. Di akhir scene, Carson kepergok oleh 2 wanitanya itu. Suatu saat, Carson, Mr. P-nya terjepit di kue bikawale seorang wanita. Saat itulah dokter yang memeriksanya meminta bantuan Ching Li. Ching Li pun terpesona pada meriam London milik Carson. Saat bersama teman-temannya, Ching Li menceritakan pengalamannya dengan Carson. Akhirnya mereka pesta bareng bersama dengan teman-teman Carson di sebuah karaoke. Ching Li yang mabuk, Carson pun membawanya ke rumah. Saat terbangun, Ching Li bingung. Ia ternyata semalam tidak main kuda-kudaan dengan Carson. Bahkan Carson rela tidur di bathtub kamar mandi sambil mengemut ketimun. Kemudian mereka berdua sarapan pagi sambil bercanda satu sama lain. Ching Li bercerita pada temannya jika ia menyukai Mr. P milik Carson. Akhirnya Ching Li membuat perjanjian, mereka tinggal bersama satu ranjang tapi tidak bisa saling menyentuh selama 100 hari.
Setelah 100 hari selesai, Chingli pun mau ketika Carson ingin main kuda-kudaan dengannya. Spontan Carson yang mesum pun menyetujuinya. Saat masuk ke rumah Chingli, Carson digoda dengan melon-melon ranum yang membuat mata tak berkedip. Ia diajak Chingli masuk kamarnya. Kemudian diminta makan malam dengan 6 melon yang menggoda. Tapi Carson dapat menahannya. Bahkan Carson digoda gadis seksi yang sedang bugil erotis. Kemudian Carson memakai baju biksu di kamar sambil berdoa pura-pura. Gadis itu menjatuhkan tubuhnya ke Carson. Kira-kira kalau Anda kuat nggak ya? Hehehe. Kemudian Carson curhat dengan teman-temannya. Saat itu ia tertidur dan bermimpi main kuda-kudaan. Ketika ia bangun, benih Carson muncrat ke hidungnya lantas membuat semua temannya tertawa. Kemudian ia diajak sahabatnya memasang CD baja agar Mr. P-nya itu tidak liar. Saat makan malam dengan orang tua Chingli, ia diminta minum sup yang pedas. Kemudian dia mencret, sialnya Carson lupa kata sandi CD bajanya itu. Saat pulang malah diejek oleh Chingli. Ia pun marah, lalu Chingli menawarkannya untuk main kuda-kudaan, tetapi Carson pun tetap menolak. Pada suatu malam, Chingli bertemu dengan presenter yang tampan bernama Lee, bahkan mengantarkannya pulang. Sedang Carson bertemu dengan mantan wanitanya yang dulu, yang sekarang ternyata sudah menjadi hantu. Saat pulang, Chingli naik lift bersama Lee, sedang Carson bergelantungan menggunakan bra warna-warni. Akhirnya waktu 100 hari telah selesai. Mereka merayakannya bersama dengan teman-temannya. Mereka membooking hotel yang ternyata Lee ada di sana sebagai pemilik hotel. Tanpa dinyana, Carson juga bertemu dengan Karen Ho. Karen Ho menggoda Carson main kuda-kudaan, tapi ia menolak. Chingli menolak lamaran Lee saat pun mendebarkan tiba. Chingli tidak jadi bertunangan, tapi ingin menikah langsung dengan Carson. Malam pertama pun tiba, Chingli tidak kuasa dengan kekuatan Mr. B. Carson yang menyebabkan gempa tektonik dan atap kamar mereka ambrol. Demikian tadi pemirsa vlog GC dimanapun Anda berada, sudah kita saksikan bersama-sama sebuah alur cerita yang sangat menggoda untuk Anda. Kita akan berjumpa kembali pada esok hari dengan cocok bertanam review bercocok tanam yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Sonrisa, será tu sonrisa.